Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sesi 14 dari mata kuliah Digital Marketing Analis. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Teh Lina Oktaviani. Say hi Teh Lina. Ada Rizka Nuraini, say hi. Dan ada saya sendiri, Siti Nurhalizah. Dan ada rekan saya, Siti Nurjana, say hi. Dan ada yang terakhir, Kak Sylvia. Say hi, Kak. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari studi kasus ini akan dibacakan oleh Kak Rizka Nuraini. Silakan. Terima kasih Kakak Siti. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari materi yang akan kita presentasikan. Tujuan utama presentasi ini ada 4 poin. Pertama, menganalisis kondisi perusahaan berdasarkan kasus. Kedua, menemukan akar masalah strategis yang memicu isu reputasi dan trust. Ketiga, merumuskan solusi berdasarkan 3 modul pembelajaran, yaitu sustainability dan ethical marketing, big data dan AI, dan digital marketing performance audit. Dan terakhir, memberikan rekomendasi strategi untuk menjaga performa bisnis, kepercayaan konsumen, serta keberlanjutan di masa depan. Terima kasih Kak Rizka. Selanjutnya akan membahas oleh Kak Sylvia, yaitu kondisi perusahaan saat ini. Silakan Kak. Kondisi perusahaan saat ini. E-commerce dalam studi kasus mengalami pertumbuhan pesat terutama di segmen Gen Z dan milenial. Platform ini mengandalkan teknologi big data dan AI untuk personalisasi rekomendasi, push notification berbasis perilaku, dan kampanye flash sale secara real time. Dari sisi performa jangka pendek, KPI digital seperti CTR, traffic, dan conversion menunjukkan hasil positif. Jadi, secara angka, platform terlihat berhasil. Namun, nanti kita lihat bahwa angka saja tidak cukup. Jika tidak diikuti trust dan persepsi etis dari konsumen. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada permasalahan yang ada akan dibahas oleh Kak Rizka. Dalam 6 bulan terakhir, platform ini mulai menghadapi peningkatan sentimen negatif di media sosial. Kata kunci seperti manipulatif, eko palsu, dan dark pattern menunjukkan adanya ketidakpuasan dan persepsi buruk dari konsumen. Beberapa isu utama yang muncul antara lain tuduhan greenwashing, promosi yang terlalu agresif hingga memicu impulsif buying, biaya tersembunyi di bagian checkout, serta penggunaan data pribadi tanpa transparansi. Ini menjadi indikasi awal adanya masalah reputasi di luar angka KPI. Terima kasih. Selanjutnya ada ancaman yang ada. Ancaman utama yang muncul dari permasalahan tadi adalah ancaman terhadap reputasi perusahaan. Selain itu, kepercayaan konsumen mulai menurun karena mereka merasa diperlakukan tidak transparan. Dalam jangka panjang, penurunan trust ini berpotensi meningkatkan charm atau konsumen berhenti menggunakan platform. Hal ini berbahaya karena loyalitas adalah faktor penting dari model bisnis e-commerce yang kompetitif dan berbasis retensi pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sylvia. Analisis solusi. Yang pertama yaitu sustainability dan ethical marketing. Untuk mengatasi tuduhan greenwashing, perusahaan harus memverifikasi setiap klaim lingkungan menggunakan bukti nyata seperti sertifikasi atau data supply chain. Selain itu, komunikasi tidak boleh sekadar gimmick berwarna hijau, tetapi harus edukatif dan berbasis data. Hasilnya adalah peningkatan kredibilitas, keaslian brand, dan kepercayaan konsumen, sekaligus memperbaiki reputasi perusahaan. Terima kasih Kak Sylvia. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Siti Nurjana. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kita akan bahas untuk big data dan responsible dari AI. Solusi kedua, ini platform harus menerapkan personalisasi yang bertanggung jawab. Misalnya membatasi frekuensi push notification agar tidak agresif dan menghindari targeting saat kondisi emosional tertentu. Selain itu, AI transparansi penting untuk menjelaskan kepada konsumen alasan suatu produk direkomendasikan. Penambahan data konsen dashboard juga membuat pengguna ini bisa mengatur privasinya sendiri. Dengan begitu, personalisasi tetap berjalan tanpa menurunkan trust konsumen. Dilanjut ya Kak Siti. Baik, selanjutnya di sini ada digital marketing performance audit. Ini solusi yang ketiga ya, yang untuk di sini audit ini diperlukan karena KPI taktis seperti CTR dan conversion belum mencerminkan trust, loyalitas atau sustainability. Audit ini dilakukan pada konten, UI atau UX, data governance, serta ada sentimen konsumen juga. Selain itu, perlu ada KPI baru seperti CLV, ada churn rate, ada NPS, dan sentiment index agar perusahaan ini bisa melihat kesehatan bisnis di jangka panjang. Jadi bukan cuma performansi sesaat saja. Terima kasih banyak Kak Siti. Selanjutnya akan dibahas kesimpulan oleh Kalina. Baik, untuk kesimpulannya yaitu peningkatan CTR, trend fix, dan konversi tidak otomatis meningkatkan konsumen touch. Justru ada kesenjangan antara performa digital dan persepsi etis masyarakat yang menjadi akar masalah. Solusi terbaik adalah kombinasi antara sustainability dan ethical marketing, responsibility AI, serta digital performance audit. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menjaga performa bisnis sekaligus mempertahankan trust dan reputasi dalam jangka panjang. Baik, terima kasih Kak Ina. Alhamdulillah, presentasi telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk khalayak yang ramai. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.